Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan kembali hasil pemahaman saya terkait dengan kebijakan reformasi sistem akreditasi sekolah atau madrasah. Dengan saya yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Yang menjadi kerangka reformasi akreditasi yaitu setelah melakukan refleksi selama 20 tahun akreditasi, ternyata ditemukan beberapa hal, diantaranya korelasi perkembangan status akreditasi dan kualitas pendidikan itu masih lemah. Dan muncul pertanyaan terkait efektivitas proses akreditasi yang mendukung penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selain itu juga muncul pertanyaan terkait dengan seberapa valid instrumen akreditasi yang digunakan. Dan bagaimana kredibilitas sistem atau manajemen akreditasi di sekolah ataupun madrasah. Oleh karena itu di BAN SM mereka itu melakukan evaluasi diri dalam bentuk review kajian empiris ya terkait dengan kinerja sistem pendidikan, kemudian melakukan kajian pustaka juga, diskusi juga dengan para narasumber, diskusi internal juga ya. Termasuk mereka juga melakukan analisis sistem instrumen dan juga benchmarking. Hasil evaluasi yang sudah dilakukan, maka muncullah rekomendasi-rekomendasi, diantaranya yaitu perlu suatu reformasi manajemen agar akreditasi itu lebih efektif dan efisien tanpa backlog ya. Terus perlu juga mengganti instrumen yang lebih fokus pada pengukuran kinerja sekolah. Selain itu perlu memperkuat rekomendasi agar tindak lanjut itu lebih konkret dan efektif. Sampai akhirnya pada tahun 2020 tersusunlah suatu instrumen akreditasi satuan pendidikan, makanya disebut dengan IASP 2020. Nah, terkait dengan permasalahan akreditasi ya, kita semua sudah memahami bahwa Undang-Undang Sisdiknas itu mewajibkan akreditasi. Karena akreditasi ini merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu. Nah, implikasinya ini perlu diperjelas. Lalu perkembangan status akreditasi sekolah itu meningkat pesat dari tahun ke tahun. Banyak yang nilainya itu A, B, tetapi lemah korelasinya dengan perkembangan kualitas pendidikan secara nasional. Nah, problematika manajemen akreditasi yang sudah berjalan selama 20 tahun ini ya, masih banyak juga tunggakan. Masih banyak sekolah-sekolah yang belum pernah diakreditasi sama sekali. Atau banyak juga sekolah-sekolah yang harus diakreditasi ulang karena habis masa berlakunya. Nah, ini terkait dengan permasalahan tadi, di sini terdapat data akreditasi dan indikator mutu pendidikan. Yang grafik bagian atas ini persentase sekolah dengan akreditasi A dan B. Kalau kita lihat, nah di sini kecenderungannya itu dari tahun 2015 ya, ini data 2015 sampai 2019, persentase yang nilainya A dan B ini cenderung mengalami peningkatan, baik di tingkat SD, SMP, SMA, termasuk di SMK. Akan tetapi, kenaikan akreditasi yang nilainya A dan B ini tidak berkorelasi secara signifikan dengan hasil ujian nasional dan capaian PISA. Karena saat itu kan masih ada ujian nasional ya. Nih kalau kita lihat grafik bagian bawah ya, ini yang kiri bawah. Nah ini cenderung mengalami penurunan. Demikian pula capaian PISA-nya ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Seperti itu. Inilah menjadi permasalahan seperti itu. Oleh karena itu perlu ada perubahan manajemen gitu kan. Perlu instrumen akreditasi yang sesuai supaya lebih efektif. Nah, di sini terkait dengan perubahan manajemen dan bisnis proses untuk sekolah-sekolah yang memang belum pernah sama sekali diakreditasi, misalnya sekolah baru, ya sekolah atau madrasah baru, maka ini berarti akreditasi baru. Nanti dilakukan visitasi. Akan tetapi untuk sekolah-sekolah yang pernah diakreditasi, ya berarti ada nanti yang namanya akreditasi ulang atau reakreditasi. Tetapi tidak semua sekolah. Di sini ada ketentuannya yang akan divisitasi ya. Yang divisitasi itu sekolah atau madrasah yang kinerjanya menurun menurut dashboard, atau sekolah madrasah yang kinerjanya naik menurut dashboard dan sekolah tersebut mengajukan permohonan. Atau bisa juga sekolah atau madrasah yang menurut laporan masyarakat itu mengalami penurunan sehingga
nanti ini menjadi sasaran visitasi. Sementara kalau sekolah atau madrasah yang verifikasinya itu tetap ya, tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan, maka status akreditasinya itu akan diperpanjang secara otomatis. Ini yang disebut dengan status quo ya. Nah, terkait dengan sistem akreditasinya yang baru, ini kalau kita kelompokkan dua garis besar ya, yang atas ini mekanisme dashboardnya, kemudian yang bawahnya itu mekanisme visitasi. Nah, dalam mekanisme dashboard, data base suatu sekolah ya dilihat dari input tahunan, ya indikator kinerja sekolahnya seperti apa, sehingga nanti akan muncul ke dashboard monitor BAN SM. Nah, di dashboard monitor BAN SM ini nanti bisa dilihat seperti kriteria yang tadi, terdapat penurunankah, atau naikkah, atau tetap. Sehingga nanti yang akan ditentukan sekolah tersebut jadi sasaran akreditasi atau tidak. Seperti yang sudah disampaikan, yang menjadi sasaran akreditasi yaitu diantaranya mengalami penurunan. Atau ada laporan masyarakat, sekolah tersebut mengalami penurunan. Atau bisa juga sekolah tersebut naik dan mengajukan permohonan, terverifikasi mengalami kenaikan, kemudian mengajukan permohonan juga, maka menjadi sasaran akreditasi. Selain itu jelas juga ya, sekolah-sekolah yang baru atau belum pernah terakreditasi ini otomatis menjadi sasaran akreditasi. Baru selanjutnya dilakukan proses akreditasi, hasilnya lulus akreditasi atau tidak. Kalau iya, ya hasil rapat pleno dan seterusnya, nanti terbitlah sertifikat akreditasi. Akan tetapi, jika tidak lulus proses akreditasinya, ya, maka nanti ini tidak terakreditasi statusnya, atau bisa juga dicabut status akreditasinya. Dan satuan pendidikan bisa mengajukan permohonan kembali atau melakukan perbaikan. Ini dalam 14 hari ya setelah visitasi atau akreditasi yang pertama. Seperti itu. Ini dalam sistem akreditasi yang baru. Nah, kerangka pikir ISP 2020 ini instrumen akreditasi satuan pendidikan tetap mengacu kepada standar nasional pendidikan. Tetapi di sini, nih ini dikelompokkan dua garis besar juga yang menjadi kerangka penilaian utamanya itu yaitu dari basis performanya. Basis performan ini diperoleh dari data primer baik berupa dokumen, observasi, wawancara, ataupun angket. Meskipun untuk angket nanti untuk butir-butir tertentu ya. Nah, komponen yang jadi target utamanya yaitu mutu lulusan. Di mana mutu lulusan atau lulusan yang bermutu itu tentu saja dihasilkan dari suatu proses pembelajaran yang tepat, gitu kan? Proses pembelajaran yang tepat pastinya disampaikan oleh guru yang bermutu. Dan semua ini didukung oleh manajemen sistem sekolah yang bagus, seperti itu. Dan ada lagi basis komplainnya, di mana basis komplain ini diperoleh dari data sekunder, yaitu bisa dari Dapodik, EMIS, ataupun PMP. Di mana yang termasuk data base komplain ini, yaitu kurikulumnya, penilaiannya, sarana prasarananya, termasuk biayanya. Nah, dari komponen-komponen ini nanti masing-masing punya subkomponen. Tiap subkomponen ada butir-butirnya lagi. Ada namanya nanti butir inti. Selain butir inti untuk sekolah tertentu, misalkan SMK, nanti ada yang namanya butir kekhususan, gitu kan? Dan masing-masing butir rubrik penilaiannya ada 4 level. Dari yang tertinggi 4, 3, 2, dan 1. Seperti itu ya. Tapi ini kerangka berpikir secara garis besarnya seperti ini. Oke, baik. Terkait dengan pemaparan sistem kebijakan reformasi akreditasi, saya cukupkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.